Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan pada pagi hari ini yaitu kita di sini akan membahas ya penyebab di musim tanam kedua itu hasil panen kita menurun ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut ke pokok pembahasannya, alangkah baiknya kalian bisa menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kita teman-teman semakin semangat ya untuk membuat video-video yang bermanfaat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di daerah kita biasanya ya di musim tanam kedua itu biasanya di tempat kita itu atau di daerah kita itu biasanya hasilnya itu menurun ya. Nah, jadi teman-teman mungkin ya di daerah kalian ada yang sama ataupun tidak ya, karena teman-teman beda tempat, beda pula ya cuaca ataupun tanah ya, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, namun di daerah kita kalau di musim tanam kedua itu biasanya hasil panen kita itu akan menurun seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, apa saja ya penyebab tanaman padi kita di musim tanam kedua itu hasilnya menurun? Nah, ini yang harus kita tahu ya. Jadi teman-teman, yang membuat tanaman padi kita itu di musim tanam yang kedua hasilnya menurun yaitu dari pengolahan tanah ya. Seperti kita ketahui teman-teman, tanah hanya bisa menyiapkan unsur hara nitrogen ya, namun kalium dan fosfat tanah tidak bisa menyediakan ya. Fosfat dan kalium teman-teman hanya bisa kita berikan teman-teman, namun tanah tidak bisa menyiapkannya ya. Namun teman-teman perlu kalian ketahui ya, kalau tanaman di musim kedua teman-teman, yaitu dia tanah itu sangat tinggi ya kandungan nitrogen yang ada di tanah teman-teman. Dikarenakan teman-teman nitrogen yang dihasilkan oleh tanah itu yaitu dari batang padi yang membusuk ya. Nah, jadi batang padi yang membusuk itu dia lama-kelamaan bisa menjadi unsur hara nitrogen ya, karena dia kompos teman-teman, pasti tetap larinya ke nitrogen ya. Nah, jadi seperti itu ya faktor yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman. Dan selanjutnya penyebab musim tanam kedua kita hasilnya menurun yaitu teman-teman tingginya curah hujan ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, walaupun teman-teman kita banyak teman-teman memberikan pupuk fosfat, kalium teman-teman, namun kalau cuaca ataupun curah hujan tinggi teman-teman, maka itu akan membuat bulir padi kita itu banyak yang kosong ya. Nah, jadi air hujan ini teman-teman dia menghantam bulir padi kita ya di saat padi kita itu melakukan penyerbukan. Makanya teman-teman, walaupun kita beri pupuk fosfat dan kalium yang tinggi sekalipun teman-teman, kalau bunganya itu terhantam oleh air hujan teman-teman, maka dia akan gugur ya. Jadi penyerbukannya itu akan gagal teman-teman. Nah, seperti kita ketahui teman-teman, kalau di musim tanam yang kedua itu curah hujan itu sangat tinggi ya, seperti di daerah kita teman-teman. Selanjutnya teman-teman yaitu penyerangan hama walang sangit ya. Kalau di musim tanam kedua itu biasanya hama walang sangit itu sangat meledak sekali ya. Dikarenakan teman-teman hama walang sangit ini dia belum jauh ya. Ketika waktu kita menanam di musim pertama teman-teman, hama itu pasti dia belum jauh ya dari lahan kita. Nah, namun ketika kita sudah menanam di musim kedua teman-teman, hama ini sangat cepat ya datang ke lahan kita ya. Nah, jadi itulah teman-teman penyebab tanaman padi kita atau di musim tanam padi kita yang kedua itu hasilnya sangat menurun ya. Dikarenakan teman-teman hampanya itu sangat banyak sekali ya. Nah, jadi teman-teman cuma itu ya yang bisa kita bagi tahukan teman-teman, karena hanya itu yang kita tahu teman-teman penyebab di musim tanam yang kedua itu padi kita itu banyak yang hampa. Walaupun teman-teman kita banyak memberikan pupuk fosfat dan kalium teman-teman, namun kalau curah hujan sangat tinggi maka pekerjaan kita itu akan sia-sia saja ya. Nah, jadi teman-teman itu semua tergantung rezeki kita masing-masing ya. Jadi teman-teman cukup sekian ya video yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat teman-teman. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.